Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu. Nah, apa kabarnya hari ini? Oke, baik semua ya bu ya. Nah, jadi sebelumnya saya akan perkenalkan diri saya dulu. Perkenalkan, nama saya Nur Baita. Di sini saya akan mengadakan penyuluhan tentang teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, jadi sebelum saya mulai penyuluhannya, saya akan membagikan leafletnya dulu supaya ibu lebih mudah mencerna apa yang saya jelaskan. Nah, tolong dibagikan dulu. Nah, setelah dibagikan, saya akan langsung saja menjelaskan tentang yang pertama itu pengertian teknik menyusui yang baik dan benar. Nah, jadi menurut Seminem itu teknik menyusui yang benar adalah cara memberikan ASI kepada bayi dengan perlekatan dan posisi ibu dan bayi dengan benar. Nah, sedangkan menurut Yuliarti itu adalah kegiatan yang menyenangkan bagi ibu sekaligus memberikan manfaat yang tidak terhingga pada anak dengan cara yang benar. Nah, tujuannya itu yaitu untuk merangsang produksi susu dan memperkuat refleks menyesap bayi. Nah, yang kedua yaitu saya akan menjelaskan tentang posisi dan perlekatan menyusui. Nah, jadi di sini terdapat macam posisi menyusui. Ada menyusui dengan duduk, berdiri, dan berbaring. Nah, di leaflet sudah saya terterakan gambar posisi menyusui. Ada sambil berbaring yang benar, sambil rebahan yang benar, dan posisi menyusui balita pada kondisi yang normal. Nah, di situ sudah ada gambarnya dan juga sudah ada nama gambar tersebut. Nah, jadi yang ketiga itu persiapan memperlancar pengeluaran ASI. Nah, jadi persiapan perlancar pengeluaran ASI itu dilaksanakan dengan tiga jalan. Nah, yang pertama yaitu membersihkan puting susu dengan air minyak sehingga epital yang lepas tidak menumpuk. Nah, sedangkan yang kedua itu puting susu itu ditarik-tarik setiap mandi sehingga menonjol untuk memudahkan isapan pada bayi. Nah, yang ketiga, bila puting susu itu belum menonjol, dapat memakai pompa susu. Nah, jadi yang keempat itu langkah-langkah menyusui yang benar. Nah, jadi langkah-langkahnya itu yang pertama cuci tangan dulu ya, cuci tangan yang bersih dan menggunakan sabun. Nah, jadi yang kedua itu peras sedikit ASI dan oleskan di sekitar puting susu. Nah, yang ketiga itu duduk dan berbaring sesuai posisi yang nyaman untuk ibu. Jangan hanya leher dan bahunya saja ya. Kepala dan tubuhnya bayi itu juga harus lurus dan hadapkan bayi ke dada ibu. Nah, sehingga hidung bayi itu berhadapan dengan puting susu. Nah, biarkan bibir bayi menyentuh puting susu ibu dan tunggu sampai terbuka lebar. Nah, yang keempat itu segera dekatkan bayi ke payudara sedemikian rupa sehingga bibir bawah bayi itu terletak di bawah puting susu. Nah, terus yang kelima itu bayi disusui secara bergantian dari payudara sebelah kiri lalu pindah ke sebelah kanan sampai bayinya itu merasa kenyang. Nah, yang keenam, setelah selesai menyusui, mulut bayi dan kedua pipi bayi dibersihkan dengan lap bersih. Nah, dan direndam dengan air hangat. Yang direndam dengan air hangat ya lapannya. Nah, yang ketujuh, sebelum ditidurkan, bayi harus disendawakan dulu supaya udara yang terhisap bisa keluar. Nah, yang kedelapan, bila kedua payudara masih ada sisa ASI, tahan puting susu dan dengan kain supaya ASINya berhenti keluar. Nah, di situ juga ada tertera gambarnya ya di leafletnya. Ibu-ibu bisa lihat. Nah, yang terakhir itu yang kelimanya cara pengamatan teknik menyusui benar. Jadi menyusui dengan teknik yang tidak benar itu dapat mengakibatkan puting susu menjadi lecet dan ASI itu keluar secara optimal sehingga mempengaruhi produksi ASI selanjutnya atau bayi itu enggan menyusu. Nah, jadi apabila bayi telah menyusui dengan benar, maka akan memperlihatkan tanda-tandanya. Nah, jadi tanda-tandanya itu
bayinya itu tampak tenang, badan bayi itu menempel pada perut ibu, mulut bayinya terbuka lebar, dagu bayi menempel pada payudara ibu, terus sebagian aerola masuk ke dalam mulut bayi. Selain itu, hidung bayi itu mendekati dan kadang-kadang menyentuh ke payudara lain. Nah, dan di situ juga masih banyak lagi ya tanda-tandanya. Nah, setelah itu yang terakhir, lama dan frekuensi menyusui. Nah, jadi itu sebaiknya tindakan menyusui bayi itu dilakukan di setiap bayi membutuhkan, karena bayi akan menentukan sendiri kebutuhannya. Nah, bayi itu menangis bukan karena penyebab lain seperti kayak BAK, kepanasan, kedinginan, atau sekedar ingin didekap. Nah, jadi ibu tuh sudah merasa perlu menyusui bayinya. Nah, jadi itu bayi yang sehat itu dapat mengosongkan satu payudara sekitar 5-7 menit, dan ASI dalam lambung bayi akan kosong dalam waktu 2 jam. Nah, jadi pada awalnya bayi itu tidak memiliki pola yang teratur dalam menyusu, dan akan mempunyai pola tertentu setelah 1-2 minggu kemudian. Nah, jadi hanya itulah yang dapat saya sampaikan mengenai teknik menyusui yang baik dan benar. Semoga bermanfaat untuk ibu-ibu supaya bisa menyusui anak-anaknya dengan baik dan benar. Nah, jadi sebelum saya tutup, saya akan mengadakan sesi tanya jawab. Nah, jadi siap-siap ya ibu-ibu, saya akan menanyakan dan angkat tangannya yang ingin mau menjawab. Oke, jadi pertanyaannya, itu jelaskan bagaimana cara menyusui bayi dengan baik dan benar. Siapa ibu yang mau jawab? Oke, ibu yang jawab ya bu ya. Jawabannya benar ya bu ya. Nah, tepuk tangan dulu untuk ibu. Nah, jadi jawabannya sudah benar, dan saya mengucapkan terima kasih atas peserta, atas ibu-ibu yang mau mengikuti penyuluhan ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya tutup dulu ya ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.